Selamat datang di channel Eva Rosiana. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku kelas 5. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat buat belajar. Berjumpa lagi dengan Bu Eva. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernafasan manusia, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum kita belajar, yuk berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Simak baik-baik videonya ya. Selamat belajar. Materi pembelajaran 1, 2, dan 3 yang pertama adalah menemukan informasi dari bacaan dengan kata tanya. Yang kedua, cara memelihara kesehatan organ pernafasan. Yang ketiga, gambar cerita. Yang keempat, poster. Yang kelima, yaitu pemanfaatan sampah sebagai tanggung jawab masyarakat. Simak baik-baik ya. Ketika siang hari, apa yang kalian rasakan anak-anak? Ya, tentunya udara terasa sangat panas. Nah, udara sangat panas dipengaruhi karena di Indonesia sedang terjadi musim kemarau. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan April sampai Oktober. Musim kemarau dapat menyebabkan beberapa bencana. Yang pertama yaitu bencana kekeringan. Nah, akan terjadi kekeringan di mana-mana dan kekurangan air. Yang kedua, dalam hutan karena sedikit sumber air akan terjadi bencana kebakaran hutan. Suhu yang semakin panas akan membakar pohon-pohon yang ada di hutan. Nah, bencana kebakaran hutan tentunya akan sangat berdampak bagi kehidupan di sekitarnya, yaitu akan menyebabkan polusi udara, yaitu disebut dengan bencana kabut asap. Bencana kabut asap merupakan faktor lingkungan yang termasuk merusak kesehatan organ pernafasan. Pada tahun 2015, bencana kabut asap melanda wilayah di Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Nah, di layar ada bacaan yang berjudul 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kalian baca baik-baik teksnya ya. Nah, di layar ada lanjutan dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kalian baca baik-baik teksnya dan kalian menemukan informasi bacaannya dengan kata tanya. Kalian ingat kembali kata tanya apa saja yang digunakan untuk menemukan informasi pada sebuah bacaan? Ya, betul. Yang pertama ada kata tanya apa untuk menanyakan suatu hal. Yang kedua ada tanya siapa untuk menanyakan seseorang. Yang ketiga ada kata tanya kapan untuk menanyakan waktu. Yang keempat ada kata tanya di mana untuk menanyakan sebuah tempat. Yang kelima kata tanya mengapa untuk menanyakan sebuah alasan. Yang keenam adalah kata tanya bagaimana untuk menanyakan keadaan. Ya, di layar ada contoh sebuah tabel yaitu tentang kata tanya apa. Pertanyaannya yaitu yang pertama, apa penyebab kabut asap? Jawabannya adalah penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Untuk melatih pemahaman kalian tentang menemukan informasi dari sebuah bacaan dengan kata tanya, nah ada tugas yang pertama untuk kalian. Ya, kalian buat seperti tabel, seperti pada layar di buku tulis kalian ya. Dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, sesuai dengan informasi bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kalian tulis di buku tulis kalian ya.
Selamat mencoba. Agar organ pernafasan kalian sehat, bagaimana cara memeliharanya ya? Ya, yang pertama yaitu kalian harus makan makanan yang bergizi. Makanan bergizi adalah makanan yang di dalamnya mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya ada nasi, sayuran, daging atau ikan, dan buah-buahan. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Contoh olahraga yang baik untuk pernafasan yaitu ada lari, jalan, senam, dan renang. Yang ketiga, istirahat atau tidur yang cukup. Waktu normal yang diperlukan manusia untuk tidur yaitu kurang lebih 8 jam sehari. Tidur yang cukup dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan energi di dalam tubuh sehingga dapat menghindarkan tubuh dari berbagai penyakit. Yang keempat yaitu menjaga kebersihan. Nah, ini menjaga kebersihan kalian harus lakukan dengan menjaga kebersihan di lingkungan seperti rumah, sekolah, atau lingkungan kalian ya. Yang kelima, menghindari polusi udara. Nah, kalian harus menghindari tempat-tempat yang terkena polusi udara seperti tempat sampah, tepi jalan raya, dan daerah sekitar pabrik. Cara untuk menghindari polusi udara seperti kalian melakukan protokol kesehatan yaitu menggunakan masker. Selain manusia, hewan tentunya juga bernafas. Nah, di layar ada sebuah gambar cerita yaitu tentang ikan. Ikan yang seharusnya hidup di air tetapi dipindahkan di luar air atau di lantai. Jadinya adalah ikan nanti akan mati. Nah, kalian tahu apa itu gambar cerita? Gambar cerita adalah perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan yang mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Ciri-ciri gambar cerita yang pertama yaitu ada tokoh di dalam cerita. Yang kedua, memuat gambar lebih banyak daripada teks cerita ya. Ingat, gambarnya lebih banyak. Yang ketiga, gambar-gambar yang ada menceritakan urutan peristiwa. Selain gambar cerita berbentuk komik, gambar cerita juga bisa berbentuk poster. Nah, apa itu poster? Poster adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar atau kecil. Nah, di layar ada contoh poster ya. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Poster tujuannya yaitu untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai. Biasanya ditempelkan di tempat-tempat yang umum, sekolah, kantor, pasar, toko, atau tempat keramaian lainnya. Bagaimana ciri-ciri poster? Ciri-ciri sebuah poster yang pertama, bahasa poster singkat, padat, dan komunikatif. Kemudian yang kedua, bahasa poster bersifat persuasif, yaitu kata-katanya bisa membuat orang untuk mengajak ke hal kebaikan yang ada di poster. Yang ketiga, poster tentunya dilengkapi dengan gambar, warna, foto, atau ilustrasi yang membuat para pembacanya untuk lebih mudah memahami pesan yang disampaikan oleh poster. Setelah kalian mengetahui ciri-ciri sebuah poster, nah sekarang kita belajar langkah-langkah membuat poster. Yang pertama, kalian tentukan topik dan tujuan. Nah, kalian harus menentukan apa yang ingin dibahas dalam poster, kemudian tentukan pula alasan membuat poster. Yang kedua, membuat kalimat singkat, padat, dan bersifat mensugesti. Kalimat yang kalian buat haruslah menarik dan dapat mempengaruhi orang. Kalimat atau pernyataan dalam poster harus mempertimbangkan aspek pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga yaitu
menggunakan gambar. Nah, penggunaan sebuah gambar pada sebuah poster akan membuat orang lebih tertarik untuk membaca sekaligus melakukan apa yang ada pada poster tersebut. Yang terakhir, menggunakan media yang tepat. Nah, media tempat diletakkannya poster harus tempat. Letaknya harus strategis, di mana orang dapat dengan mudah melihat dan juga membacanya. Untuk memahami materi tentang gambar cerita, yaitu poster, ada tugas yang kedua buat kalian. Yang pertama, tulis ciri-ciri poster. Yang kedua, buatlah poster tentang cara menjaga kesehatan organ pernafasan. Nah, kalian tulis di buku tulis kalian ya. Namun, untuk pembuatan poster, kalian buat di buku gambar. Selamat mencoba! Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernafasan. Tahukah kalian, ada orang yang sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali. Ya, kita biasanya menyebut dengan pemulung. Nah, para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi atau didaur ulang. Benda-benda itu akan disetorkan pada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain. Contoh gambar hasil daur ulang sampah. Yang pertama, ada daur ulang sampah plastik seperti dari deterjen, sampah kopi. Dari plastik kopi diubah menjadi tas yang cantik ya. Yang kedua, ada gambar daur ulang tong. Nah, tong dicat kemudian bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu daur ulang botol plastik. Nah, botol plastik minuman yang tidak bermanfaat atau berguna kalian bisa ubah menjadi tempat pensil. Selain pemulung, tentunya kita sebagai warga masyarakat harus bertanggung jawab atas sampah yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, untuk tugas yang ketiga, kalian tulis pendapat apa yang terjadi jika masyarakat tidak bertanggung jawab atas sampah. Tulis di buku tulis kalian ya. Selamat mencoba. Demikian pembelajaran 1, 2, dan 3 pada subtema 3, tema 2 ya anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Eva di pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, jangan lupa kalian klik like, share, bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya lebih bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat buat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.